ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pengajian Masjid Darussalam rahimahumullah, pada kesempatan yang baik ini monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majelis yang insya Allah berkah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimahumullah, di kesempatan yang baik ini kita mengangkat tema tentang kehidupan di alam barzakh. Yang perlu kita pahami dulu bahwa kehidupan di alam barzakh hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Oleh karena itu, apa yang disampaikan ini tentu mencoba menggali makna, pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis-hadis Rasul yang membahas tentang peristiwa-peristiwa yang ada di alam barzakh. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang membahas tentang barzakh. Artinya kata-kata barzakh itu di Al-Quran disebut sebanyak 3 kali. Nah, kita mau mencoba menggali makna yang tersebut di surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 100. Jadi kalau lengkapnya ya dari 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi di ayat ini ada kata-kata barzakh. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Dijawab ini sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari di mana mereka dibangkitkan. Jadi Allah menyebut, dan di depan mereka, di belakang mereka ada barzakh. Barzakh itu makna aslinya awalnya itu maknanya dinding, tembok, itu barzakh. Nah, di belakangnya ada barzakh, artinya pada kalimat ini para ulama menyampaikan adalah wa min amalihim wa baina aidihim, belakang tembok, depannya tembok, pinggir kanan kirinya ada tembok. Artinya, jadi di alam barzakh itu tidak bisa kembali ke dunia. Makanya saya kan pernah menyampaikan
kawah gentayangan yang dimaksud kok kemudian wong mati balik dunya, berarti barzakh ini tidak berlaku. Padahal dinding inilah yang menyebabkan mereka tidak bisa kembali ke alam dunia. Bahkan dijawab oleh Allah, kala, sekali-kali tidak. Berarti tidak akan kembali ke dunia. Kan mereka pengen ini, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Terus dijawab tidak, sekali-kali tidak. Wali barzakhun, dia akan dikerangkeng, namanya barzakh, ada tembok tertentu yang membuat dia tidak bisa kembali ke alam dunia. Nah, itu yang disebut dengan barzakh, ya, barzakh. Terus kemudian Bapak Ibu, bagaimana gambaran tentang alam barzakh ini? Ada beberapa riwayat hadis yang disampaikan oleh para ulama. Nah, salah satunya adalah An Amr ibn Yazid qala qultu li Abi Abdillah al-mal barzakh qala al-qabru mundu hini mautihi ila yaumil qiyamah. Jadi yang namanya barzakh adalah kubur itu sendiri. Artinya kubur dimulai dari kematian seseorang sampai yaumil qiyamah. Berarti alam barzakh itu alam di mana manusia itu ada tembok-tembok yang menghalanginya. Di situ adalah tempat penantian sampai nanti hari dibangkitkan. Prosesnya pertama adalah manusia itu sendiri mati. Sesudah manusia mati, maka arwahnya dibawa oleh malakal maut. Malakal maut akan datang kepada Allah untuk laporan. Nah, ketika mau melaporkan, nanti akan melewati pintu-pintu langit. Ketika melewati pintu langit, ada yang lolos, ada yang tidak lolos. Orang yang ingkar kepada Al-Quran, mendustakan ayat-ayat Gusti Allah, maka dia tidak akan dibukakan pintu langit, sehingga dia tidak akan lolos verifikasi untuk dilaporkan kepada Allah oleh malaikat maut. Loh, masalah Allah tahu ya, cuma dia tidak dilaporkan kepada Allah secara langsung. Bagi orang yang lolos, ya tentu dia akan diberikan bonus oleh Allah, akan ditempatkan di tempat namanya Illiyin, tempat-tempat yang tinggi. Bagi orang-orang yang kemudian tidak lolos di verifikasi awal, maka dia akan dibuang ke suatu tempat namanya Sijjin. Nah, itu proses. Nah, sesudah itu selesai Bapak Ibu, lalu ada prosesi berikutnya, yaitu prosesi Munkar Nakir yang akan nanya. Maka yang tadi sudah disampaikan itu, ada yang di Illiyin, ada yang di Sijjin, kemudian akan dipanggil untuk ditanyai. Jadi akan ditanya. Nah, proses pertanyaan kubur sebagaimana beberapa kali kita sampaikan, itu variannya banyak. Variannya banyak. Bisa pertanyaan mudah, bisa pertanyaan susah. Kalau yang diajarkan di Tauhid itu kan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa saudaramu, dan seterusnya. Itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak, kita tidak tahu. Bisa jadi iya Bapak Ibu, karena apa? Ada informasi yang menyampaikan bahwa pertanyaan kubur begitu. Tapi bisa jadi tidak, karena memang ada pertanyaan yang lain juga yang disampaikan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah pertanyaan tentang siapa yang kamu lihat ini, siapa yang kamu lihat. Jadi diperlihatkan Rasulullah, lalu kemudian orang ini ditanya siapa dia. Nah, bagi orang yang beriman, yang kenal dengan Rasulullah,
ini adalah utusan Allah, saya beriman kepadanya dan saya mengikutinya. Tapi bagi yang tidak kenal, dia akan mengatakan saya tidak tahu, saya ini dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, penting bagi kita untuk kenal Rasulullah, supaya nanti kalau kebetulan pertanyaannya kok kaitan dengan Rasulullah, kita bisa menjawab. Nah, itu tahapan yang akan dijalani oleh orang-orang yang ada di alam barzakh. Pertanyaan munkar nakir itu benar adanya, itu hak. Tidak ada keraguan bahwa akan ada pertanyaan munkar dan nakir. Cuma masalahnya pertanyaannya apa itu yang kita belum tahu pasti. Belum tahu pasti. Bisa jadi yang tadi saya sampaikan, bisa saja yang lain. Kita tidak tahu. Makanya di awal kita sampaikan hakikat alam barzakh yang tahu hanya Allah. Kita tidak tahu hakikatnya seperti apa. Kita mencoba untuk menggali informasi berkaitan dengan alam barzakh yang kemudian bisa kita jadikan persiapan. Karena informasinya kan juga beragam. Maka Bapak Ibu, kalau di alam barzakh saja pertanyaannya tentang Nabi Muhammad, ya, tentang Nabi Muhammad, makanya kita juga harus melihat dalam perspektif yang lebih lengkap. Kalau di alam barzakh itu ditanya tentang Nabi Muhammad, berarti di dunia pun kita harus belajar tentang siapa Nabi Muhammad, bagaimana tindakannya, bagaimana cara beliau menyapa, bagaimana cara beliau salam, dan seterusnya. Karena Bapak Ibu, orang itu kadang ketipu tentang bertemu Nabi Muhammad, apalagi di zaman seperti medsos seperti ini. Orang begitu gampang terpengaruh dengan statement yang kita sendiri sebenarnya harus memvalidasi. Contohnya, orang itu akan meningkatkan brand dia apabila dia itu orang soleh lalu ngimpi ketemu Rasul. Umpamanya saya cerita pada Bapak Ibu, saya ngimpi ketemu Rasul, kan derajat saya kan naik di mata publik, kan kira-kira menjadi lebih soleh lah, lebih soleh sehingga nampak lebih bagus dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, yang begitu-begitu itu kan kemudian kita bisa langsung percaya karena masa mungkin orang cerita tentang Nabi Muhammad itu palsu. Tapi Bapak Ibu, ini kan zaman dengan entertain yang luar biasa, di mana pencitraan diri itu menjadi penting bagi sebagian manusia. Sebagian manusia itu menjadi penting. Apalagi mohon maaf, orang-orang yang model berpikirnya itu tidak mau berpikir, pokoknya modelnya manutan, gampang percaya pada sesuatu yang sesungguhnya harus dipikir secara realistis. Jadi kan kalau ada orang ngomong saya mimpi ketemu Nabi Muhammad, kalau dulu ada seorang ulama, teman saya lupa namanya siapa, beliau itu mengatakan, nek ono wong ngimpi ngono pitakoni ciri-ciri Nabi Muhammad podo karo sini ngene kitab Syama'il Muhammadiyah. Nek ora berarti ngapusi. Utawa deh dikonfirmasi tenang kok. Orang saya mengatakan begini, Nabi Muhammad itu tidak bisa diserupai oleh seseorang, oleh setan, bahkan di dalam mimpi. Iya, kalau menyerupai wajah tidak bisa, tapi kalau ngomong kan bisa. Ngomong kalau simpulan, dalam mimpi loh ya, dalam mimpi, saya ini Nabi Muhammad, kamu percaya sama saya, terus dikasih wejangan dan seterusnya. Apakah ini benar atau tidak, kembali kepada yang tadi. Ini betul-betul ngerti bahwa Nabi Muhammad, kalau dia ketemu wajahnya kayak apa, gambarannya seperti apa. Nah kalau kita tidak tahu,
Lebih, wong kula jenengan orang ngerti gambarannya, orang ngerti wongnya, orang ngerti detik, orang ngerti apanya tiba-tiba begitu kan bisa jadi palsu. Nanti masalahnya di kuburan akan ditanya. Ini kita sebenarnya cerita tentang alam barzah. Di alam barzah itu kita akan dihadapkan kepada seorang sosok lalu ditanya siapa ini. Nah iso jawab ya selamat, mulai iso jawab ya ora selamat. Katanya begitu. Wah itu kan katanya Pak. Lah ya katanya, siapa yang mengatakan begitu? Ada di kitab Sahih Bukhari. Bicaranya begitu itu. Maka Bapak Ibu karena ini temanya tentang alam barzah apa sih? Ya monggo kenalin Nabi Muhammad. Bagaimana beliau itu? Jadi biar kita ini punya apa ya? Punya semangat untuk berpikir. Tentang mobil, saya, ngoten niku cerita mimpi ketemu Kanjeng Nabi terus digolek duit kan ya lumayan Bapak. Sampai orang manut aku walah tidak manut ini bahaya. Nah, ini sudah memanipulasi agama untuk kepentingan dunia, itu tidak boleh. Makanya di majelis itu saya selalu menyampaikan, yuk kalau kita apa-apa itu bicara tentang syariat agama ya kita menggunakan pedoman yang cetok. Pedoman itu dipedomani. Jadi apa yang harus kita pahami ya kita pahami. Karena jangan sampai saya sering menyampaikan kita itu tertipu oleh hadis-hadis palsu, cerita-cerita bohong. Kita harus ekstra waspada. Monggolah apapun jenengan gunakan akal sehat jenengan, gunakan cara berpikir yang realistis, kemudian kita lihat nyambung pompa. Jadi itu ketika kita di alam barzah. Sesudah proses itu Bapak Ibu ya nanti kemudian manusia akan ditempatkan di mana? Ya masih di alam barzah. Ditempatkannya bagaimana? Nah, tadi kita sampaikan ada yang di illiyin, ada yang sijin. Yang illiyin dia akan mendapatkan nikmat kubur, yang sijin dia akan mendapatkan siksa kubur. Tergantung kan siapa dapat apa. Kemudian Bapak Ibu, nah ini kata para ulama kalau ini ya, kata para ulama menjelaskan beberapa riwayat. Kalau ada orang yang disiksa kubur dan dia muslim, lalu didungani, ya Allah ampuni dia, ya Allah maafkan dia, ya Allah selamatkan dia, maka doa itu bisa menjadi penyebab seseorang yang sedang disiksa dimaafkan siksanya, dihapus siksanya, dihentikan siksanya. Maka menjadi penting. Kadang dulu Nabi itu Bapak Ibu tidak ikut sholat jenazah karena telat kan. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi datang ke kuburan. Ketika beliau datang ke kuburan, kemudian beliau sholat di situ. Dengan barokah kedatangan Nabi itulah, maka kemudian yang di alam kubur bisa diringankan siksanya atau bahkan dihapus. Makanya Bapak Ibu, bagi kita yang punya saudara, orang tua, ibu, bapak, mbah, saudara atau yang lain yang ada di alam barzah, monggo kita doakan mereka dengan doa minta ampunan. Supaya apa? Bahwa menawa mereka itu adalah orang yang disiksa karena perbuatan dosanya bisa dihentikan oleh Allah. Nah itu yang bisa kita lakukan. Atau bisa jadi Bapak Ibu bukan istighfarnya, tetapi apa? Amal ibadah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup yang diniatkan untuk orang mati. Nah ini juga penting Bapak Ibu. Kadang memang kita itu perlu berniat beribadah, yang penting bukan wajib ya, yang penting bukan wajib, kita niatkan untuk yang sudah meninggal. Harapannya itu bisa menjadi pelebur dosa
dosa orang yang meninggal tadi. Nah ini ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan. Karena apa? Orang mati udah tidak bisa apa-apain. Dia sudah nunggu, posisinya itu nunggu dia, nunggu bantuan. Karena dia sudah tidak bisa berbuat. Makanya tadi di surat Al-Mu'minun ayat 100, surah kafir kan mengatakan, ya Allah, izinkan saya kembali ke dunia biar saya berbuat baik yang dulu saya tinggalkan. Nah itu udah gak bisa ngapa-ngapain, sudah selesai. Kalau ada orang baik, ya kemudian memberi pertolongan kepada orang yang mati tersebut. Maka kita itu kadang penting untuk punya kelompok pertemanan yang senantiasa mendoakan kita. Maka Bapak Ibu kan saya menganjurkan, kan ada kelompok-kelompok kayak Yasin, Tahlilan, atau baca Quran bareng-bareng. Nah itu saya sampaikan, nek iso anggota itu dicatat ini. Sesuk nek wis mati itu nggak, biar kita ini kan terus harapan kita itu kan kegiatan itu tidak berhenti, tapi lanjut terus. Nah kan lumayan, nek umpamanya itu seminggu sekali atau sebulan sekali, terus dibaca Quran bareng-bareng khataman, dan itu didongake, terus kemudian yang ikut di situ didoakan secara spesifik. Oh, itu kan bagus. Nah makanya jangan kalau ada seperti itu boleh dicatetin nomor. Sing anggota harus dicatat. Lupa kalau anggota kan dicatat. Oh kepenaan. Mati 20 tahun jalur dileboke. Nah maksudnya dia kelanjutan. Dulu ketika dia masih hidup, dia ahli datang ke pengajian. Begitu dia mati kan sudah tidak bisa. Nah teman-temannya ini ikut mendoakan. Ben, kuburan ini dari seperti biar dia bahagia. Dan nanti gantian. Yang hidup kan bakalnya mati, gantian kan. Nah, kalau ada yang meneruskan, besok juga ini. Lama-lama kalau udah 100 tahun kan catatannya panjang. Kalau masih kegiatannya. Kalau masih tapi intinya Bapak Ibu, betapa pentingnya kita itu kalau di dalam kuburan mendapatkan doa dari orang yang hidup. Betapa pentingnya. Kenapa? Ya karena ini ada suntikan semangat, ada tambahan amunisi, ada tambahan fasilitas ketika kita berada di alam barzah. Ya kita mungkin tidak begitu cerdas untuk membayangkan. Mungkin kalau panjenengan sudah sakit, tergolek di rumah sakit, terus oleh sama ngomong-ngomongan kekoso ya Allah, ini orang gunanya apa? Duitnya kan gunanya pas itu, betul. Lalu dia sakit itu nih ICU mau, meh dolan, meh mangan apa? Mangannya diselang, meh apa? Duitnya betul dikangguke. Mungkin nek sido sehat dikangguke, nek bablas mati. Nah kan betul bagus. Nah kalau itu yang terjadi, kita kan menyesal kenapa duitku kemarin tidak saya tasawufkan ke tempat yang semestinya. Nah kalau ada orang-orang yang baik kan wis tak ilangi nasoluddin, ditasawufkan di tempat yang baik. Nah itu akan menjadi apa ya angin segala bagi orang yang berada di alam barzah. Oke, terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita itu di alam barzah. Jadi Bapak Ibu, ketika manusia di alam barzah, menurut beberapa riwayat, mereka itu orang-orang yang di alam barzah itu mereka bisa, kalau diizinkan oleh Allah, kalau diizinkan oleh Allah, mereka itu bisa saling mengunjungi. Nah, ini untuk aneh-aneh ini informasi yang saya kasih garis terbang bagi yang diizinkan oleh
Allah. Berarti semua itu tidak? Tidak. Hanya orang-orang yang diizinkan oleh Allah, bagi mereka saling mengunjungi di alam barzah. Di alam barzah. Kalau di alam dunia ya saya tidak tahu. Tapi kalau di alam barzah mereka diizinkan sebagian ya, sebagian oleh Allah akan diizinkan untuk saling mengunjungi. Ya semoga alam kami ini informasinya agak sensitif soalnya, jadi tidak perlu saya panjang-panjangkan. Tapi intinya ada riwayat yang menjelaskan bahwa mereka itu di alam barzah bisa saling mengunjungi. Jangan disalahpahami terus kemudian bisa apa nih? Tak undang bisa apa? Tak undangan buku bisa apa? Nah, bukan buku berarti. Nah ini saya udah salah paham. Wah, kalau bisa kok undang Sunan Kalijogo asal tak sebenarnya bila hitam malu Jumat pagi jam 9 pagi aku teko. Lah sing teko masalahnya ini sapa kan ngerti. Wis Sunan Kalijogo tenang apa setan tidak tahu. Bahwa tapi yang jelas ada informasi dan itu insya Allah bisa dipertanggungjawabkan bahwa mereka yang ada di alam barzah bisa saling mengunjungi. Ya, begitu. Jadi sekali lagi jangan dipahami salah Rasul diundang. Sebab saat ini udah pintar undang mau mati. Saya sudah datang ya. Wah. Jadi ada beberapa ilmu itu caranya naik coro santai itu kadang nganggo jenis keramat. Keramat itu terus kemudian mengundang rohnya siapa, terus masuk dalam dirinya, terus dia jadi orang tersebut. Nah itu kan mungkin memahami secara salah apa yang saya sampaikan tadi itu. Jadi uang sami mau mati itu bisa diundang ini, atau bisa mau sampai mengundang mau mati terus diperbudak. Coba dengar, kira-kira suku ada apa betul? Ujuk-ujuk kok Sunan Kalijogo kon mlebu awake dhewe terus kon gelut. Berarti kon gelut berarti sampean kan ngomong to. Bahwa jagoan kon sampean mau mati dikangkon baik. Nah, makanya Bapak Ibu di titik ini kita harus ekstra hati-hati. Ya, makanya tadi saya sampaikan yang istilah dalam berpikir, apalagi hal-hal yang baik kita kembalikan kepada nas-nas yang ada, baik Quran, hadis maupun qaul ulama yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, maka Bapak Ibu, kiramakum dan pangapunten, monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ini sebelum saya buka untuk yang datang, saya lihat dulu ya Pak. Karena yang datang sudah kemarin Pak. Jadi memang dipersilakan betul pertanyaannya. Ini tentang Pak di kampung saya itu ada kas sosial. Di perkembangan berikutnya kas sosial itu disimpan pinjamkan dengan ketentuan bunga yang sudah ditentukan. Apakah uang saya yang sudah masuk itu termasuk riba? Satu. Yang kedua, kalau setiap bulan saya setor di kas sosial itu Pak, tapi saya tidak mengambil manfaat dari pinjam itu, alias saya tidak pernah pinjam, apakah saya juga kena dosa dari itu? Di kasus ini saya sudah berusaha menjelaskan, tapi penjelasan saya diabaikan. Bagaimana sebaiknya? Terima kasih. Sebenarnya sudah cukup itu. Ada kalimat saya sudah berusaha menjelaskan, tapi penjelasan saya diabaikan. Bapak Ibu, kita itu memang butuh ideal, tapi ingat hidup itu akan tidak ideal. Jangankan kita nabi itu pengennya apa? Kalau bisa Allah itu beriman semua. Kalau bisa beriman semua. Tapi Allah sudah mengatakan tidak bisa, tidak bisa. Bahwa orang itu ada yang beriman, ada yang kafir. Jadi dari sisi iman kafir, idealnya kan iman kafir. Tapi faktanya kan iman tahu kafir. Nah, oke. Dalam pertanyaan tadi itu ada sisi-sisi ideal dan ada sisi-sisi realita. Oke. Yang pertama berkaitan dengan masalah ideal. Bapak Ibu dalam pandangan agama Islam menggunakan duit
itu kan haram. Apalagi yang tadi ditanyakan adalah kas sosial. Ada ulama yang membolehkan membungakan duit itu dengan catatan-catatan khusus, dan itu pun masih ditolak mayoritas ulama. Jadi ki ono sing bolehke wis jumlahe sithik ono catatan khusus. Saya pernah ngaji di Gunung Pari, kan ditanya karena Ustaz hati-hati, Pak Ustaz kemarin di sini disampaikan Pak Ustaz apa nganake duit itu asalkan di bawah 6%, kan begitu. Ada itu yang mengatakan begitu. Oke, kita setuju umpamanya pakai itu. Memang di Indonesia ada yang di bawah 6%. Coba carikan pinjaman yang di bawah 6%. Full saja 6% itu kan tidak lengkap karena ada biaya administrasi dan sebagainya. Sehingga kalau ditotal itu tetap 6, itu full dibatasi dengan syarat yang macam-macam. Tapi selain full, mana yang ada 6% juga? Hampir tidak ada. Itu kalau menggunakan pembatasan. Itu saja jika dilembagakan. Artinya lembaga ini sudah dikaji sedemikian rupa bahwa maslahatnya lebih tinggi daripada manfaatnya menurut yang membolehkan. Saya tidak sedang mengatakan membolehkan, saya hanya sedang membandingkan saja. Nah, jadi artinya dalam konteks ini tidak ditemukan pembenah ya, jangan punya duit disimpan pinjamkan lalu direntekan lalu dianake. Itu kayaknya setahu saya kalau itu tidak bisa kita mencari dalil pembenahnya. Nek bagi sehono dalil pembenahnya, masih ada sebagian ulama yang masih mengatakan oke lah ini karena namanya umumul balwa, terus kasih pakai. Tapi itu saja kalau saya pribadi akan menolaknya. Cuma ada pembenar. Cuma kalau kasus yang tadi ditanyakan, itu faktor pembenarnya kok saya tidak menemukan sama sekali. Artinya itu jelas penggunaan untuk disimpan pinjamkan dengan bunga tertentu, dan saya yakin bunganya di bawah di atas 6%. Nek model ekonomi kadang sesasi 3% sesasi 3%. Saya pernah ketemu dulu waktu masih di Bojar juga, karena mungkin 10-12 tahun yang lalu. Dia cerita, Pak aku kaya Pak, gede Pak, tapi 100 juta Pak, itu per bulan bisa dapat sekitar 3%. Gak tau ini di toko ini kampung ada pihak ketiga, terus disileh-sileh lu pakai bukan apa Pak, nilai sesasi bunga di 9%, 10%. Hebat ya, tapi jangan kan dosa yang begitu itu dosa sangat banyak Pak. Nanti kan dari mana yang kode itu tak boleh temannya banyak Pak, dan itu kan biasa, tidak dosa. Nah, jadi Bapak Ibu yang tadi ditanyakan itu hukumnya dosa haram. Lalu bagaimana kalau saya ikut urunan? Saya tidak pernah pinjam, saya tidak pernah ikut. Nah, ini sistem sosial Bapak Ibu. Kalau itu yang terjadi, maka sebaiknya kita berhenti untuk menambah atau mengikuti itu. Tapi tidak bisa Pak, ini sudah sistem sosial yang harus saya jalani. Nah, kalau dengan kepeksa dalam kondisi seperti itu, sistem sosial yang tidak bisa kita lawan, maka dengan melakukan itu dengan cara tidak ridho atas apa yang diputuskan bersama. Tidak ridho. Sampaikan ya Allah, saya tidak ridho atas ini, tapi saya tidak bisa menolaknya. Sehingga itu nanti bisa jadi alasan bagi kita ketika di hadapan Allah, karena nanti orang punya alasan semua. Ya. Jadi Allah itu kan lebih alim dari ulama kan. Kalau ulama saja bisa memahami kan, kenapa kamu begitu? Gini Pak, saya begini. Oh alasannya begini. Dan pengadilan nanti di akhirat itu lebih ketat. Makanya kalau pengadilannya komisi yang tidak muncul lagi karena dimunculkan di negeri itu kan bisa dilihat ulang bukti-bukti yang ada. Nek menungso dalam bukti wis
sedetail itu. Alasan apa yang melatar belakangi apa meneh Gusti Allah yang mensifati dirinya, yang menamai dirinya dengan teliti. Jadi Allah itu maha teliti. Nah, teliti itu terus apa? Ketika ada orang salah, lalu salahnya itu ada proses, termasuk dia mengingkari prosesnya itu tapi tetap dia salah, maka ada kemungkinan bahwa al-afu, Allah yang maha pemaaf itu akan memunculkan sifat itu. Nanti kalau dengan itu ya jangan terlalu ketakutan teman-teman. Oh, jika Gusti Allah dan ini malah lain. Makanya kita itu harus melihat jamaliyah jalaliyah Allah itu secara proporsional. Atau masuk dalam kasus seperti ini. Kan kita itu kan kadang tidak bisa keluar dari sistem Bapak itu. Tapi ya memang faktanya begitu. Makanya tadi saya sampaikan antara ideal dengan realita kan terjadi ya belum ini kosongan ya. Jadi terjadi gap yang jauh. Nah, cuma kan karena kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki, ya kondisi seperti itu ya tidak usah menyalahkan takdir. Ya Allah, ngawur ini jago sih koyo ngene Gusti Allah ngerti nek jenengan kayak gini koyo ngono. Jenengan urip di zaman jahiliyah, lebih jahiliyah zaman Nabi. Lebih jahiliyah zaman Nabi. Seperti itu apa? Ada panduannya. Yang penting melakukan galengan ojo nyemplung ning leleran. Lupa kesimplatan, ya mesti kesimplatan. Mau galengan kayak saya dikawin kok. Saya dikawin kan dulu ngatos lah. Dulu ngatos kan banyak banget kok. Kadang tipu banget. Tapi nek tipu kan langsung mentas, tidak menikmati tipu. Waduh, kalau jenengan yang ngotot itu ceritanya. Jadi kita tidak pernah menikmati ini kaya ngomong umpamanya tipu ya mentas. Mentas sih saya lupa kabeh, itu wis alasan kok. Alasan, yang penting alasan kita tepat. Ya Allah, saya kan ditakdirkan hidup di zaman ini di mana saya tidak bisa lepas. Jangan kan ngerti artinya pulau juga tahu setuju kalau lebih pulau bebas nyaman dengan ini. Nah, tapi bagaimana memang kita hidup di area seperti itu? Jadi itu namanya i'tidal. Ya, i'tidal itu alasan. Dan jangan khawatir, Allah maha tahu alasan manusia dan Allah maha mengerti alasan manusia. Asalkan dengan benar dulu, konsepnya benar, berpikirnya benar, kemudian ilmunya benar. Insya Allah banyak makhluknya di sisi Allah. Sudah disampaikan tapi diabaikan. Oh iya tadi, itu tidak ideal. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada yang mengatakan 10% golongan dari akhir itu nggak ada apa-apa jawaban. Ayo wis. Saya penting kan tugas kita menyampaikan. Orang itu juga apa-apa. Usah dipikir, mikir sekolah untuk dipikir dia penting. Nah, jadi nek mau dikandani akhir, usah dipikir, dipikir dewe. Untuk nek mau ngelem, sesuai mikir alhamdulillah orang mikir yo apa. Memang hidup tidak akan seideal yang kita harapkan. Biasa mawon. Biasa mawon. Mantap. Ya, untuk semua murid-murid yang bertanya bisa memberikan gambaran, bisa memberikan pencerahan terhadap apa yang menjadi kebimbingan selama ini. Ini disampaikan sudah kemarin, jadi saya sampaikan dulu. Silakan monggo Pak yang bertanya. Untuk ada ibu, silakan Bu. Tidak ada. Oh, ini sudah. Pak, ada Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya bertanya ya, apakah setiap doa itu harus diawali dengan baca sholawat? Bila tidak pakai sholawat, doa itu tertolak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dilanjutkan dari Pak Ustaz bahwa terkait dengan kalimat kajian dalam Al-Quran tadi sebutkan ada 3 tempat nih. Oh, 3 ayat. Jadi 3 ayat. Ini mohon yang 2 itu kalau mungkin disampaikan kalau bersingkat atau seluruh. Bisa, saya buat. Ya, terima kasih. Tadi kita mau.
doa Oh ya, oke. masih keliru Apakah doa itu harus ada sholatnya? Jadi Bapak Ibu, Rasulullah itu kan pernah menyampaikan satu majelis yang tidak ada bacaan sholawat itu kan ambune bajing. Majelis kata ini, bukan sholawatan nih, berarti ambune bajing. Jadi ambune tidak enak, dan orang itu pasti akan menyesal. Orang pasti akan menyesal kalau di satu majelis tidak dibacakan sholawat. Nah, kita udah baca sholawat sudah. Kalau mukadimah pakai sholawat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, itu udah sholawat. Cuma kan lama mulai lumasannya sholawatan butuhnya Allahumma sholli boleh begitu, tapi jangan mengartikan bahwa yang tidak begitu tidak sholawat. Nah, jadi sholawat itu memang menjadi pengharu sebuah majelis. Benua haji ambune. Setiap majelis itu dianjurkan membaca sholawat. Apapun majelis itu, termasuk apa. Makanya Bapak Ibu jangan mimpin apa sebisa mungkin ya mukadimahnya pakai itu, minimal hamdalah sholawat itu ada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amal udah cukup itu. Udah cukup. Nah, bagaimana dengan doa? Ya, kalau doa itu kan bicara tentang etika sebenarnya. Ini bukan bicara tentang hukum. Artinya doa tanpa menyebut hamdalah. Ya, kalau di dalam hadisnya, ya di dalam hadisnya, saya kutip dari kitab buku itu bahwa Nabi pernah lewat, ada orang doa lalu tidak mengatakan amin. Nabi mengatakan ini doa tidak distempel. Gitu. Nah, ketika etika doa itu disampaikan, maka di situ ada etikanya, yaitu hamdalah dulu, kemudian sholawat dulu, dan diakhiri juga dengan hamdalah dan sholawat. Tapi apakah itu wajib? Tidak. Secara hukum itu tidak wajib, artinya ditinggalkan itu tidak dosa. Tidak dosa. Nah, nanti dikabulkan atau tidak. Nah, kalau masalahnya dikabulkan atau tidak, belum tentu. Bapak Ibu, belum tentu. Contoh ya, contoh doa. Nabi pernah tidak doa tanpa sholawat tanpa itu? Pernah. Contoh tuh ngakai. Apa doanya Rasulullah? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Ada enggak sholawatnya? Tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu. Jadi Rasulullah langsung begitu. Doanya itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Dan tidak masalah apakah doa itu dikabulkan atau tidak. Faktornya banyak, tetapi bukan berarti tanpa sholawat otomatis doa tidak dikabulkan. Kan tidak dikabulkan berarti kan tertolak secara otomatis kan. Yang dimaksudkan begitu. Tidak seperti itu. Bahwa itu etika untuk menambah probability diterima, ya. Oke. Tapi kan kalau kita bicara tentang probabilitas, bukan berarti tanpa ini kemudian ditolak. Karena kalau itu yang terjadi, itu meremeh. Bahasa Indonesia merembet kemana pun. Karena kalau kita bikin aturan, siapa yang doa tanpa sholawat maka tidak akan dikabulkan. Maka coba lihat betapa sebagian ulama itu doa hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tok yang dibaca, tidak ada yang lain. Sudah disebut satu jagat, tidak ada hamdalah, tidak ada sholawat. Lalu jangan nek nuwun sewu nggih. Jangan pernah doa dalam sholat. Doa kan Rabbil firli wa hamni wa jurli wa fani. Ono sholawatnya doa. Apakah doa
atau ngawali doa, tidak. Itu hanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad dan seterusnya. Itu kan sesudah doa kan diobir-obir wa hamdi wa hudi wa fa'li wa zudni wa dini wa abdini wa amani, kan begitu. Allah hamdalillah juga kan. Apa jenengan duduk alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbil firli wa hamdi wa hudi, kan boten enten kita ya nopo kan ngene sih. Dan itu doa bukan? Doa iftitah ada begitunya enggak? Dengan doa iftitah doa iftitah umpamanya panjenengan menggunakan Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukhata wa asila, ini atau tidak pakai ini tidak apa-apa. Ini wajah lillahi pada sama makna manusia. Inna sholati wa nusuki wa salatu lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allah jelas ya. Terus doanya diterima atau tidak itu? Nah, jadi kaidahnya bukan orang yang tidak baca sholawat tidak diterima, bukan. Ada uang. Tapi itu ya ada uang, maksud di sini itu ada untuk diterima doa tentu dalam konteks-konteks tertentu, tidak bisa dibiarkan. Jadi biasanya motor itu baru oleh pengajian maulid Nabi. Soalnya gua ditambah bolak-balik, Pak, ini ada orang yang katanya kalau tidak membaca Sayyidina itu kurang ajar, jenengan itu sekolah diwi. Nah, Allah balik kawasan mondone semua motor Sayyidina kurang ajar. Waduh, kurang ajar. Dewi kurang ajar bendino. Kayak sing ada di sini sing kurang ajar kalau Sayyidina itu kurang. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Boten Pak, itu sing selawat. Boten sing niku. Niku nek selawat sallallahu ala Muhammad wa ala sayyidina. Wa ala sayyidina. Artinya orang usah kebablasan. Kita ini tentu suka pakai Sayyidina, tapi bukan berarti yang tidak Sayyidina kurang ajar. Kebablasan masalah itu. Nah mungkin ini bodoh. Membuat dungo, ramadhan sholawat pasti ditolak. Nah itu kan jadi masalah ini, karena kalimat itu sudah menghakimi. Nah ketika menghakimi itu akan menjadi barometer. Berarti harus dikatakan bahwa semua doa yang tidak pakai sholawat harus ditolak kan? Nah apa begitu yang terjadi? Kan tidak. Makanya ya tetap harus menggunakan standar yang cetok. Yang kedua tadi pertanyaan mengenai barzakh. Jadi Bapak Ibu di 3 ayat itu sebenarnya maknanya sama. Karena kita hanya mengutip tadi itu barzakh di 3 surat itu, surat apa tadi? Al-Mu'minun dan Al-Rahman ada itu. Di surat Al-Rahman juga ada. Terus sudah Al-Mu'minun 100, Al-Furqan 53, Al-Rahman 20. Nah intinya adalah sama, ketiga itu sama. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi barzakh. Jadi barzakh itu ada beberapa ini sebutan di dalam Quran. Cuma makna dari barzakh itu secara bahasa adalah tembok atau penghalang. Nah, jadi 3 ini tidak perlu kita sampaikan semuanya, karena titik poin kita adalah di Al-Mu'minun tadi. Sementara di ayat yang lain itu pembahasannya agak beda, tidak sama dengan tema yang kita maksudkan tadi, yaitu alam barzakh. Jadi alam barzakh dengan barzakh itu kan ya sendiri, karena barzakh sebagai satu kalimat, satu kata
itu maknanya adalah pembatas, penutup atau dinding. Nah, jadi dinding itu kan bisa dimaknai macam-macam. Betul Bapak. Betul. Satu lagi terakhir. Ada lagi Pak satu. Tadi disinggung tentang ada Bu? Iya Pak, 5 menit. Ganti jawab, mau itu tahu. Gini Pak, saya bertanya lagi. Tadi disinggung tentang hadis palsu. Jadi tadi menyinggung hadis palsu. Bagi orang awam Pak, untuk mengetahui hadis ini palsu dan tidak cara seperti apa? Gitu Pak. Bagi orang orang awam pengen tahu hadis palsu, tanya pada yang tak paham hadis. Begitu, bagaimana caranya? Kalau kita mengetahui hadis palsu itu angel, pakai alat tanya. Terus gimana Pak? Gini, bukan menyimpulkan, tapi mengidentifikasi. Ya, mengidentifikasi Bapak Ibu, bukan menyimpulkan. Tanda-tandanya, pertama bahasanya aneh. Bahasanya aneh. Apa ya? Ya nanti umpamanya. Bahasanya aneh. Yang kedua, tidak realistis. Tidak realistis. Kalau yang bahasanya aneh, itu kan teman-teman yang anti sayyidina pernah menggunakan hadis la tusayyiduni fi sholah. Janganlah engkau membaca sholawat, membaca sayyidina ketika bersolawat. Itu hadisnya kan bermasalah. Masa Nabi mengatakan la tusayyiduni? Sebabnya mestinya kan la tusawwiduni. Nah, itu bahasanya. Sekali lagi ini bukan kesimpulan, tapi indikator. Contoh lagi aneh. Contoh, barang siapa yang sholat tarawih malam pertama, dia akan mendapatkan ini. Kan aneh. Lu aneh Pak, kan tarawih. Lu jenengan memang ngerti tarawih zaman Nabi ada 30 hari. Ada enggak? Enggak ada. Lah kok iso kan Nabi dawuh sing sapa wonge sholat tarawih malam pertama itu ini, malam kedua itu ini, malam ketiga itu ini, kan aneh. Lalu Nabi dulu nanti sholat tarawih, istilah tarawih saja zaman Nabi Umar, istilahnya muncul zaman Umar kok isa-isanya Nabi dawuh tarawih, pasti aneh nih. Lah yang aneh itu harus diteliti lebih lanjut. Itu tersangka, enggak itu yang begitu, itu tersangka. Tapi jangan memvonis, karena kita bukan ahli hadis. Nah itu dicurigai dulu. Kita curiga gitu. Terus kemudian bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar. Contoh, sing sopo Nabi berkata, sing sopo sholat sunnah di akhir bulan Ramadan di Jumat, walaupun dia kehilangan atau tidak sholat 1000 tahun, maka sholatnya itu sudah diampuni. Aneh, sholat sunnah, sholat wajib ribuan tahun. Kan aneh mawon. Nah yang begitu itu harus masuk radar. Jadi kita melihatnya dari identifikasi tadi. Identifikasi harian tadi. Dan Bapak Ibu, yang begitu-begitu itu lumayan banyak beredar di lingkungan kita. Nah itu masalah ini kadung akeh ini. Mil terangel, mil terangel. Tapi ya kalau jangan kudu apa mencurigai yang begitu itu dicurigai. Saya termasuk yang gampang curiga yang begitu itu. Nah, nanti kan pertanyaannya bagaimana kalau tidak tahu ditanya, kan enak. Enak sih takon daripada sih jawab. Sih jawab kan ada dari kita nih. Sih takon dari muni. Kan enak takon loh. Lu nek pulau bertakon lalu jawab kan pilih takon Pak. Nah, masalah sih ditakoni sopo. Nah jadi supaya kita tahu harus
kecurigaan itu menjadi kesimpulan. Begitu, jangan curiga langsung disimpulkan, jangan, itu kebablasan tidak boleh. Kecurigaan ini harus diperhatikan. Makanya kan ya harus hati-hati lah Bapak Ibu, hati-hati. Ya kita itu kan kadang tentang poso matur yono, tentang berbakti kepada orang tua yono, tentang haji yono, tentang fadilah sholawat di yono. Ya maksudnya kalau jangan berarti harus lebih hati-hati. Harus hati-hati. Kalau saya pribadi, kalau tidak ditemukan di kitab-kitab yang muktabar, saya sendiri agak tidak berani untuk menyampaikan hal-hal seperti itu. Sing kitab apa teh cetoke, apa teh wali. Artinya sing tentu yo beda lagi. Saya tidak tahu. Tapi kan intinya kita harus hati-hati.